طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabatil mubarakah nuwasilu ma qad bada'na min qiraati syarhil aqidatil wasithiyah ya alladhi allafahu ma'ali asy-syekh ad-doktor Shalih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa li jami'il muslimin. Taib. Ya, bil ams wasalna ila qauli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa al-iman billah. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya ya, kita membahas ya bahwasanya sekarang ini sudah masuk ke maudhu kitab. Ya, kita masuk ke maudhu kitab ini ya setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan muqaddimah singkat ya kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansura ila qiyamis saah. Inilah akidah keyakinan yang dipegang oleh al-firqah an-najiyah sampai tegaknya hari kiamat nanti. Apa keyakinan atau akidah mereka? Ya, keyakinan mereka adalah ya al-imanu billah wa malaikatihi. Nah, inilah ya pokok dan inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di atas al-iman. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, ya jelaskan dengan ringkas apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya rukun iman yang enam. Ya, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Baik. Nah, ya seperti biasa, tafadhal Akh Abu Zahra, ya, Iqra, ya, syarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرح وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى في الآية، nah kalau ini ada maksud gimana sebenarnya? Fil ayati Ya. Nah, kalau seperti ini dia pakainya sifah dia jadinya, sifah dari al-ayah. Jadi antum katakan mulai dari angka 7-nya dulu, ya, dan sesuaikan dengan ayah sama-sama muannas. Ya, fil ayatis sabi'ati asyar. Ya. fil ayati sabi'ati asyar min surati Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana ay musaddiqun. Wa ta'rifuhu syar'an annahu qaulun bil lisani wa'tiqadin bil qalbi Wa'tiqad. وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقوله بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة.
وهذه الأركان هي: الأول الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال، منزه 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 عن كل عيب ونقص، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والقيام بذلك علما وعملا. الثاني الإيمان بالملائكة، أي التصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله في كتابه، كما في الآيتين السادس السادسة السادسة نعم. السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من سورة الأنبياء: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم، وأنهم موكلون بأعمال Muwakkalun. موكلون بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله، فيجب الإيمان بذلك كله. الثالث. واصل. الثالث. الثالث الإيمان بالكتب، أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسوله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى. ويجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بما لم يسمي الله منها. طيب. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Wahwa bimana wahwa i'tiqadul firqatin najiyah. Ya, huwa di sini maksudnya adalah akidah, keyakinan dari al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena kan tadi sebelumnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ya. Nah, al-iman. Ya, al-iman maknahu lughatan at-tasdiq. Nah, hadha huwa al-makna al-muttafaq inda ahli lughah. Ya, al-imanu lughatan at-tasdiq wa huwa al-asal. Ya, ini adalah definisi iman secara bahasa yang disepakati oleh ahli lughah, dan ini merupakan definisi yang paling dasar. Nah, ya kita bedah sedikit secara istiqaqnya, ya, secara bahasanya, ya, definisi al-iman ini. Ya, kalau kita melihat dari tinjauan sorof, kata iman itu sendiri dia merupakan masdar, ya, dari fiil ya, amana yu'minu imanan ala wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, jadi penyusun akar katanya atau juzurnya itu adalah hamzah, mim sama nun. Ya, hamzah, mim dan nun. Nah, ya, kata-kata yang terdiri dari hamzah, mim dan nun itu biasanya mengandung, ya, makna, ya, ketenangan. Ya, mengandung makna ketenangan. Makanya dari kata, ya, al-iman ini juga dibentuk kata al-aman yang artinya
ya keamanan, lawan dari rasa takut. Al-amnu, ya, al-amnu ya lawan dari al-khauf, ya. Nah, nah jadi secara apa namanya bahasa, ya, memang kita tadi mengatakan bahwasanya al-iman itu lugotan bermakna at-tasdiq, ya. Tapi ini tergantung kepada huruf jarnya. Ya, kalau untuk belajar di nahwu kan ada namanya muta'addi biharfi jarrin. Ada fiil-fiil yang Nah, dia menjadi muta'addi dengan huruf jar. Sudah belajar itu ya? sudah Ustaz. Ah, dan al-iman itu dia muta'addi dengan huruf jar apa? Al-iman ujar Setelahnya apa? Al-imanu billah. Baik, Ustaz. Billahi. Naam al-imanu billah. Ya, berarti dia muta'addinya dengan huruf jar ba. Nah, Wah, ya, perhatikan ini. Jadi al-iman ketika dia muta'addi dengan huruf jar ba, di situ dia bermakna at-tasdiq. Ya. Tapi kalau setelahnya adalah huruf jar lam, ya, maka ya maknanya adalah tunduk atau patuh. Ya, iman di situ artinya tunduk. anak mau catat Ustaz. Al-iman tiga. Nah, jika dia mutaaddi dengan huruf jar lam, maka dia bermakna ketundukan atau kepatuhan. Ya, misalkan di Al-Quran, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi. Ya, fama amana li Musa. Dan tidaklah ada yang beriman kepada Musa. Beriman di situ bukan membenarkan secara mutlak, tasdik bukan. Tapi iman di situ artinya tunduk. Eh, jadi kalau kita katakan beriman kepada Allah dengan Bani Israel beriman kepada Nabi Musa tentu beda kan? Karena Nabi Musa manusia, tentu beriman kepada Nabi Musa nggak bisa disamakan dengan beriman kepada Allah. Nah, maka ketika menyebutkan beriman kepada Nabi Musa, digunakan huruf jar lam. Fama amana li Musa. Ya, lam dipakai. Nah, maka kalau ketemu huruf jar lam, itu maknanya tunduk atau patuh. Berarti fama amana li Musa itu artinya tidak ada yang ya, tunduk kepada Musa illa dzurriyyatun min qaumi kecuali keturunan dari kaumnya saja. Ya, nah, coba nanti antum cari di ayat berapa itu di surat Yunus kalau nggak salah ayat itu fama amana li Musa itu. Ya, baik. Nah, maka bisa kita simpulkan ya ketundukan itu kan dalam bahasa Arab itu ya apa namanya? Dia itu kita artikan dengan al-iqrar. Nah, al-iqrar ya. Nanti antum melihat oh enggak di sini ya. Di kitab yang lain itu biasanya ya, definisi iman itu kadang diartikan dengan al-iqrar ya, bukan at-tasdiq ya. Nah, berarti apa? Secara bahasa iman itu bermakna dua, at-tasdiq atau al-iqrar. Tahu al-iqrar ya? Nah, kalau at-tasdiq itu membenarkan secara mutlak. Nah, itu at-tasdiq. Kalau al-iqrar itu pengakuan yang melahirkan ketundukan tadi. Ya, kayak di ayat tadi fama amana li Musa itu. Nah, itu al-iqrar itu. Pengakuan yang melahirkan ketundukan. Ya, al-iz'an wal qabul itu. Nah, baik. Nah, sekarang apa namanya? Kenapa orang yang mukmin atau yang beriman itu disebutnya mukmin? Nah, artinya ya kan kata iman ini kan bisa jadi kata sifat juga ya. Orang yang memiliki iman disebutnya mukmin. Nah, ya maka
dari dua definisi tadi bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan mukmin ya itu adalah orang yang aman dari azab Allah. Nah, iman kan satu akar kata kan tadi. Kemudian yang kedua, orang yang mukmin itu orang yang tasdik kepada berita yang disampaikan oleh para rasul. Ya, yang memberikan tasdik, ya, artinya dia memberikan pembenaran kepada berita yang dia dengar. Gitu. Jadi ketika kita mengatakan fulan adalah seorang yang beriman, itu artinya kita mengatakan dia menempatkan dirinya dalam posisi yang aman dari azab Allah. Ya, kemudian yang kedua, dia ya telah memberikan tasdiknya kepada berita yang dia dengar dari para rasul. Nah, nah, itulah kenapa iman itu dekat dengan kata aman tadi, al-amnu. Ya. Orang yang mukmin itu aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu jika imannya adalah iman yang sempurna tentunya. Ya, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bisa naik dan bisa turun. Baik. Nah, iman didefinisikan dengan tasdik ini, kalau tidak salah ingat ya, itu di kitab ya, Syarah Aqidah Tahawiyah ya. Ya, dipermasalahkan juga. Ya, kurang tepat katanya kalau iman itu didefinisikan dengan at-tasdik. Karena iman itu di atasnya tasdik. Tasdik itu hanya sekedar membenarkan saja, ya. Ya, membenarkan dalam hati atau dengan ucapan tanpa ada keterikatan secara emosional, secara perasaan gitu. Tapi kalau iman itu membenarkan disertai dengan rasa tenang. Nah, kayak kita begini, ya apa namanya? eh, kita menitipkan harta ke orang lain. Ya, kemudian ya muncullah musibah besar yang menimpa orang yang kita titipi harta itu. Wah, kita tanya ya, harta saya masih aman tidak? Ya, kemudian dia mengatakan, iya, hartamu aman meskipun situasi di sini ya kita terkena musibah tapi hartamu aman bersamaku. Nah, ucapan itu mendatangkan rasa tenang di dalam hati kita. Ya, jadi bukan kita hanya sekedar membenarkan ucapan itu, tapi juga ada ketenangan hati yang datang setelahnya. Itu iman sebenarnya. Masya Allah. Nah, jadi dari alasan sisi inilah sebagian ulama itu mengoreksi definisi iman dengan tasdik, karena tasdik ini hanya sekedar membenarkan saja. Nah, tapi sekali lagi, ini kan secara bahasa. Mafi muskilah sebenarnya ya. Ya, karena kan kita punya kaidah ya, la musyahata fil istilah. Ya, nggak ada perdebatan dalam masalah istilah itu. Nah, masalah bahasa tuh nggak ada perdebatan karena dia sesuatu yang disepakati. Gitu. Ya, nah, la musyahata fil istilah. Baik. Nah, jadi eh, definisi iman ini ya sebenarnya ya yahtaj ila kalamin tawil ya. Pembahasan yang luar biasa. Kenapa pembahasan yang panjang ya? Kenapa begitu? Karena iman ini, definisi iman inilah menjadi pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan beberapa firqah menyimpang. Misalkan ya firqah murjiah. Orang-orang murjiah itu kesesatan mereka berawal dari definisi iman itu sendiri. Karena mereka mendefinisikan iman itu cukup dalam hati saja. Amalan itu bukan bagian dari iman, kata mereka. Jadi, mau orang itu melakukan kemaksiatan macam apapun, kalau dalam hatinya masih beriman kepada Allah, maka kemungkinan kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah gitu. Itu orang-orang Murji'ah. Ya. Di seberangnya lagi ya, ada firqah Khawarij atau Mu'tazilah sama mereka ini. Ya, kalau mereka Khawarij sama Mu'tazilah ini menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari iman secara mutlak. Baina manzilatain itu ya. Nah, itu orang Mu'tazilah. Ya, karena amal dianggap oleh orang Khawarij itu sebagai syarat mutlak ya dari iman. Nah, jadi ini
lawan sekali dari firqah Murji'ah tadi. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini amal adalah bagian dari iman. Ya, ya, jika amal, ya apa namanya, ya jika bagian dari amal itu ditinggalkan, maka iman itu berkurang, tapi tidak hilang seluruhnya. Gitu. Jadi tetap ada iman pada diri seseorang, tidak hilang seluruhnya, ya selama pokok keimanan itu, yaitu rukun iman itu masih ada dalam hatinya, maka dia tetap dikatakan mukmin. Hanya saja mukmin imanan nakis. Ya. Nah, ya. Perlu juga antum tahu bahwasanya ketika membahas ini, antum sering dengar istilah ini, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jitama'a, ya. Ya, iman dengan Islam, kaitannya bagaimana? Ya, kadang iman digunakan untuk mendefinisikan Islam, sebaliknya juga begitu. Ya, ya karena kaidahnya idza jitama'a iftaraqa. Ya, apabila ya, iman dan Islam itu disebutkan dalam satu kalimat, ya, maka iman maknanya lain, Islam maknanya lain. Ya, tapi idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya dipisah, maka maknanya satu. Ya, enggak dalam satu pembicaraan gitu. Ya, di teks yang ini iman saja disebutkan, maka Islam juga masuk. Ya, jadi ya iman dengan Islam ini jangan dianggap dua hal yang terpisah. Dia satu kesatuan dia. Nah, kalau disebutkan berbarengan iman dan Islam, maka iman itu amalan-amalan batin. Ya, sedangkan Islam itu amalan-amalan lahir. Ya, amalan-amalan zahir. Kalau antum lihat rukun iman itu kan keyakinan hati semua ya, al-iman billah, malaikati. Kalau rukun Islam, sholat, puasa, zakat gitu. Nah, taib. Ya. Ya, sekarang kita lihat di sini ya Syekh mengatakan al-imanu ma'nahu lughatan at-tasdiq qala Allah taala, syahidnya kenapa kita artikan iman secara bahasa tasdik, yaitu ya di surat Yusuf ayat ke-17, wa ma anta bimu'minin lana ay musaddiqin, wa ma anta bimu'minin lana, ya syahidnya di sini wa ma anta bimu'minin, ya. Nah, bimu'minin huna bimana bimusaddiqin. Ya, dan engkau tidak mempercayai kami. Ya, ini ucapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, ya, kepada ya, bapaknya Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf dibuang ke ya, dalam sumur itu. Wa ma anta bimu'minina. Engkau tidak mempercayai kami. Ya, mukmin di sini artinya musaddiq. Baik. Adapun definisi secara syara, wa hada ya ta'rifun jami'un, ya, nah, hafalkan definisi ini, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ya, jadi bisa kita bagi tiga definisi ini ya. Yang pertama dia adalah qaulun bil lisan. Kemudian yang kedua dia adalah i'tiqadun bil qalbi. Kadang ada yang ya i'tiqadun bil qalbi dulu baru qaulun bil lisan, boleh ya. Boleh mana saja. Dan yang ketiga amalun bil jawarih. Nah, tiga poin utama dari definisi al-iman. Nah, kalau Ibnu Qayyim mendefinisikan dengan ya 5 nun. Ya, beliau mengatakan al-imanu ya, iqrarun i'tiqadun bil jinan, ya, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Ya, 5 nun karena berakhiran nun. Tahu itu ya? Nah, nah itu juga definisi iman. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah iman itu adalah keyakinan dalam hati, keyakinan yang kuat. Ya, kemudian qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, ya, pengakuan dengan lisan tidak cukup hanya dalam hati tapi harus diikrarkan ya dengan syahadatain dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga ya dia itu adalah amalun bil arkan. Artinya ada aplikasinya, ada pengaplikasiannya, praktek dari apa yang diyakini. Tidak hanya meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, tapi juga diamalkan dengan anggota badan. Ya, kemudian Ahlussunnah juga meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, tidak sebagaimana ya keyakinan firqah-firqah yang sesat mengatakan iman itu ya tidak bertambah, tidak berkurang dan sebagainya. Baik.
Nah, ini singkat saja Syekh membawakan definisi iman di sini. Antum bisa rujuk ke kitab-kitab ya lanjutan nanti untuk ya definisi al-iman ini lebih lanjutnya ya. Karena banyak sekali Naam. faedah yang bisa antum ambil di situ. Nah, wa qawluhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarri hadhihi hiya arkanul iman as-sittah. Ini adalah rukun iman yang 6. Allati la yassihu imanu ahadin, la yassihu ya, la yassihu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an. Ya, tidak dikatakan sah iman seseorang kecuali jika dia mengimani seluruhnya alal wajhis sahih, ya, dengan cara yang benar. Ya, ala wajhis sahih di sini bermakna ya ala al kaifiyah as-sahihah, ya, alladzi dalla alaihi al-kitab was sunnah. Ya, yang ditunjukkan oleh sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nah, antum perhatikan di sini ya kata uh, alladzi dalla alaihil kitab was sunnah ini ya penjelas untuk al-wajhis sahih ini. Jadi mungkin antum bertanya di sini apa yang dimaksud dengan beriman dengan mengimani rukun iman yang 6 dengan cara yang benar? Gimana cara mengimani 6 hal ini dengan cara yang benar? Ya, maka jawabannya alladzi dalla alaihil kitabu was sunnah. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Jadi masing-masing dari rukun yang iman yang 6 ini ya ada cara yang benar gitu. Mengimani Allah, mengimani malaikat dan seterusnya itu ada ya masing-masing memiliki tata cara, kaifiyah, ya, tariqah, ya, yang mana itu semua sudah ya disebutkan ya dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an was sunnah. Nah, sekarang pensyarah akan membawakan rukun 6 ini ya penjelasannya secara ringkas masing-masing. Yang pertama adalah al-imanu billah. Nah, al-imanu billah berarti gimana? At-tasdiqu billah, membenarkan adanya Allah. Nah, adalah al-i'tiqadul jazimu bi annahu ya bi annahu rabba kulli syai'in wa malikah, ya bi annahu ya rabba kulli syai'in wa malikah, ya malikah di sini maktub kepada robba, ya robba di sini sebagai badal dari domir wa. Nah, bi annahu rabba kulli syai'in wa malikah. Jadi al-i'tiqadul jazim, beriman kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Apakah cukup mengatakan Allah adalah Tuhanku? Cukup sampai situ? Tidak. Dia harus bersumber dari al-i'tiqadul jazim dulu. Ya, keyakinan yang kokoh. Ya. Sebenarnya tanpa kata al-jazim, al-i'tiqad itu juga artinya jazim sebenarnya. Ya. Ya, jadi i'tiqad itu jazim juga sebenarnya kandungan maknanya. Tanpa perlu ditambahkan jazim sudah bermakna jazim. Ditambahkan kata jazim sebagai takkid di sini, sebagai penegasan. Ya. Nah, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Dia itu Allah adalah Rabb kulli syai'in wa malika, Rabb segala sesuatu dan penguasanya. Nah, nah, ini diambil dari apa namanya doa Nabi ya. Wa annahu muttasafun bisifatil kamal. Muttasa ya, shadnya fathah ya, karena dia maf'ulun bih. Wa annahu ya, ya apa namanya isim maf'ul. Wa annahu muttasafun bisifatil kamal. Nah, jadi yang kita yakini yang pertama adalah bahwasanya Allah adalah Rabb. Ya, yang kedua bahwasanya Allah adalah Malik, ya, penguasa, raja, pemilik. Nah, itu kandungan dari mana Malik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat sempurna. Ya. Wa annahu muttasafun bisifatil kamal, dan mengimani bahwasanya ya Allah ya disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, itu terjemahan letter luck-nya ya.
Nah, kalau ingin mempermudahnya, bagaimana? Nah, perhatikan kalau menerjemahkan untuk audiens ya yang apa namanya yang awam gitu yang bukan penuntut ilmu, perhatikan penggunaan domir. Nah, domir kalau sudah jauh sekali dari aidnya, ya, aid domir itu maksudnya domir itu kembalinya kemana, maka antum jangan sebut, jangan terjemahkan domirnya, ya, tapi terjemahkan dengan aidnya. Nah, gini maksudnya. Nah, bi annahu, ini kan domir. Wa annahu, ini domir lagi. Nah, ini sudah jauh letaknya. Wa annahu ini dengan Allah. Kan hu di situ kan kembalinya ke Allah. Ya, ini jaraknya sudah jauh sekali. Ya, ya, dan kita punya kaidah dalam logo itu bahwasanya ya ad-dhamir ya, yaud ila aqrabil mazkur. Ya, yang paling dekat gitu. Nah, ini sedangkan ini udah jauh. Maka ketika menerjemahkan kata hu di sini wa annahu di sini, domir di sini ya, jangan diterjemahkan dengan dia. Ya, nanti orang mikirnya malikahu. Meskipun malikahu juga Allah kembalinya, tapi ya akan lebih mudah dipahami kalau antum artikan wa annahu di sini wa annallah gitu. Ya. Jadi gimana menerjemahkannya? Ya, dengan bahasa mudahnya dari awal kita terjemahkan beriman kepada Allah adalah ya maksudnya ya meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah adalah Rob segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Dan kita meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah, nah itu, bahwasanya Allah muttasafun, ya disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan atau bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat sempurna, ya. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, ya. Ya, dan dia ya kalau di sini boleh pakai dia karena sekarang ya dekat mazkurnya kepada Allah tadi di sini ya. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Ya, disucikan dari seluruh aib dan kekurangan. Ya, seluruh aib dan kekurangan. Ya, kalau kata aib ini kurang familiar ganti dengan cela ya. Ya, disucikan dari seluruh cela, cacat dan kekurangan. Nah, wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdah. Ya. Kemudian ya, meyakini juga dengan sepenuh hati bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, berarti ini 4 poin ya, terkait dengan beriman kepada Allah. Ya, dan keempat poin ini dibangun di atas keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat atas 4 hal. Yang pertama, dia adalah Rob, dia adalah Malik, dia memiliki sifat sempurna, ya, kemudian dia berhak untuk diibadahi. Ya, kenapa ada Rob dan ada Malik di sini? Kan Allah juga adalah ya yang lainnya juga kan selain Rob dan Malik, Allah itu Al-Aziz ya. Ya, macam-macam ya Ar-Rahman. Kenapa hanya 2 ini saja yang diambil? Ya, karena ini yang paling mendasar. Ya, Rob ini, ya, dari ini kita mengambil tauhid rububiyah. Berarti beriman kepada Allah itu secara ringkasnya ya adalah dengan menerapkan 3 tauhid itu. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kalau Anda perhatikan ya, penjabaran di sini terkumpul dalam 3 tauhid itu kan. Kita mengimani Allah adalah Rob. Nah, itu rububiyah. Allah adalah Malik, itu rububiyah juga. Ya. Allah memiliki sifat-sifat sempurna, asma wa sifat. Ya. Allah berhak untuk diibadahi, ya, uluhiyah. Gitu. Baik. Ya, jadi kalau antum buka di kitab yang lain mungkin nanti didefinisikan seperti itu. Al-imanu billah ya dengan mempraktekkan 3 jenis tauhid itu. Baik. Kemudian yang kedua al-imanu bil malaika, ay at-tasdiqu biwujudihim. Yang pertama adalah membenarkan keberadaan mereka. Nah, lihat di sini. Di sini dikatakan at-tasdiq, bukan al-i'tiqad.
Ya, karena keyakinan yang sepenuh-penuhnya itu hanya kepada Allah saja. Ya, adapun at-tasdik bukan berarti di bawahnya, enggak, cuman beda peruntukan aja gitu. Ya. Nah, Jadi jangan disamakan beriman kepada Allah dengan beriman kepada para malaikat. Ya. Beriman kepada Allah itu maksudnya meyakini Allah adalah Rob, Allah adalah penguasa dan seterusnya. Tapi kalau beriman kepada malaikat itu maksudnya mengimani, mempercayai adanya mereka. Gitu. Ya. Kenapa ini penting? Ya. Karena orang kafir itu di bagian ini mereka tidak percaya. Ya, mereka mengingkari keberadaan malaikat. Ya. Orang-orang Yahudi meyakini ada malaikat, tapi ya, mereka menisbatkan kepada malaikat sifat-sifat yang tidak baik. Nah, dan seterusnya. Ya, mereka mengatakan malaikat itu begini-begini. Ya, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ya itu adalah keyakinan yang tidak benar. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu atas dik biwujudihi, mereka membenarkan keberadaan malaikat, artinya meyakini malaikat itu ada. Tapi mereka salahnya di bagian keduanya, wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabi. Ini yang mereka tidak yakini. Ya, mereka tidak mensifati para malaikat sebagaimana Allah mensifati para malaikat di dalam Al-Quran. Nah, lihat kalau menerjemahkan seperti ini kan ada banyak domir yang berulang-ulang ya. Ada hum, wa. Nah, itu kembalikan aja ke aidnya ya. Ya, hum itu siapa gitu ya. Ya, huwa itu siapa? Ya, kembalikan saja ke domir aslinya, ke kata aslinya. Nah, jadi menerjemahkannya wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabih, dan bahwasanya para malaikat itu adalah sebagaimana Allah mensifati mereka di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau antum artikan begini, sebagaimana Allah mensifati mereka di dalam kitabnya. Ya, sebagaimana mungkin ini terjemahan masih bisa diterima, ya. Tapi butuh kejelian untuk ya memikirkannya itu kembali kemana gitu. Ya. Jadi ada sepersekian detik orang kan berpikir, siapanya yang dimaksud di sini? Nah, karena kita sedang membicarakan dua objek di sini, Allah dan malaikat. Gitu. Ya, meskipun kan nggak mungkin kembali ke kitabnya malaikat ya, tapi yang namanya orang mendengarkan kita ngomong itu kan tingkat konsentrasinya beda-beda kan. Nah, kita inginnya ya orang yang mendengarkan kita sambil ngantuk aja bisa paham gitu loh. itu dia Nah, Ustaz. itu. Ya, jadi kalau ada orang duduk fokus mendengarkan, ya insya Allah paham itu mau kita nyampaikan dengan bahasa yang sulit juga bisa paham dia. Ya, konsentrasi penuh. Tapi masalahnya kalau kita ngisi kajian itu kan lama biasanya kan. Ya, lebih pas dari 15 menit. Ya, sedangkan menurut penelitian, ya, orang itu hanya bisa konsentrasi 100% itu paling maksimal 15 menit. Ya. Paling maksimal 15 menit orang bisa konsentrasi penuh. Ya, secara rata-rata seperti itu. Ya, lebih dari itu, ya udah mulai buyar dan sebagainya. Ya, kecuali kalau diperbarui lagi konsentrasinya. Nah, itu. Nah, maka perlu kita ya mempermudah sedemikian rupa ya, bahasa pengantar kita agar sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit ya tidak semakin sulit. Nah, ya. Kadang sering kita dapati ya. Ya, terjemahan-terjemahan tadi kitab atau di kajian-kajian di YouTube dan sebagainya itu, ya, terjemahannya sulit sekali. Tapi kalau kita cross check ke kitab aslinya, ya, yang berbahasa Arab justru lebih mudah, gitu. Justru lebih mudah bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan malah jadi lebih sulit. Nah, salah satu, Iya betul Ustaz. Ada beberapa, saya lagi mau cerita saja Ustaz. Ada beberapa, sebagian besar mungkin ya saat itu tuh kalau menyampaikan itu seperti halnya apa namanya menyampaikan ke penuntut ilmu gitu. Jadi sehingga orang awam tuh sulit sekali untuk mengerti gitu. Jadi mana gitu Ustaz. hmm, Gitu. Makanya tidak karena diterjemahkan kata per kata gitu. Gitu. Jadi terkadang
anak saja sulit mencernanya gitu, apalagi yang bagi orang awam kan gitu Ustaz. Hmm. Hmm. Kalau Tapi halnya eh, bahasa apa, kita lihat kitabnya langsung ternyata nggak serumit itu gitu. hmm, kalau kita tanya penyebabnya apa ya, sebenarnya itu kembali ke masing-masing sebenarnya ya. Ya, penyebabnya apa gitu. Tapi masalah menerjemahkan itu memang pondasinya kan, tujuan menerjemahkan itu bukan hanya mengalih bahasa, tapi tujuannya adalah mempermudah gitu. Ya, tanpa menghilangkan esensinya. Cuman kebanyakan orang itu terlalu takut untuk menerjemahkan bebas gitu. Ya, takutnya dia merubah esensinya, atau dia berkata tanpa dasar ilmu, atau merubah firman Allah. Nah, memang ketakutan seperti itu memang harus ada. Itu adalah penjaga kita ya, agar kita tidak semau-maunya menafsirkan firman Allah ya. Memang itu harus, itu pondasi kita memang harus itu ya. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Ada kadarnya ya. Itu harus tetap ada, kita tanamkan dalam diri kita ya, tapi juga kita harus ingat kita ini ya menjelaskan firman Allah kepada orang awam ya, kepada orang-orang yang ya tingkat pemahaman mereka ya berbeda-beda gitu. Nah, maka gimana caranya agar bisa semudah mungkin gitu. Nah, nah, baik, baik ya. Jadi ya, kita lanjutkan ya. Jadi beriman kepada para malaikat itu artinya pertama kita meyakini eksistensi mereka. Kita meyakini mereka itu ada. Kalau ditanya, malaikat itu ada nggak? Maka jawaban kita, naam, mereka itu ada. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada para malaikat itu maksudnya kita mensifati para malaikat sebagaimana Allah mensifati mereka di dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah mengatakan malaikat itu memiliki sayap, maka ya kita imani itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ya, pembeda atau ya, letak ya, kenapa firqah-firqah itu tersesat dari jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang lurus. Mereka itu tidak menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, tidak menafikan apa yang Allah nafikan, tapi mereka takwil. Ya. Mencukupkan diri dengan isbatnya dan nafinya Allah di dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu sulit, hanya yang diberi hidayah oleh Allah saja yang mampu melakukan itu. Karena otak kita, ya, manusia itu egonya tinggi, ya. Manusia itu egonya tinggi. Jadi ketika dia mendengar ada sesuatu yang Allah sudah tetapkan, dia cari-cari ya wajah takwilnya gitu. Oh, maksudnya bukan begitu, maksudnya yang benar itu begini. Diselewengkan dari mana yang benar. Ya. Nah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah isbatkan dan Allah nafikan, ya, itu adalah hal yang sangat-sangat sederhana sekali, tapi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ego itu. Ya. Al-Quran itu sudah jelas mengatakan malaikat itu begini, begini, begini. Ya, otak kita nggak langsung nerima itu, pasti takwil. Oh, kayaknya bukan itu yang dimaksud. Masa semudah itu? Ya, bisa begitu. Ya. Nah, berarti cari-cari takwilnya dan sebagainya. Nah, bukan berarti takwil secara keseluruhan ya tidak boleh ya. Takwil itu ada yang mazmum, ada yang mamduh ya. Yang jelas takwil itu kalau masih dalam lingkar ya dalil yang tidak keluar dari pemahaman dalil, maka la ba'sa bi. Ya, baik. Apa dalilnya? Dalil beriman kepada para malaikat yaitu di dua ayat dari surat Al-Anbiya. Para malaikat itu Allah sifati sebagai ibad, ya, ibad, hamba-hamba, ya, ya, mukromun, ya, ya.
Ya. Jadi ya, dari sisi ibad ini ya berarti kita sama, Mhm. kita sama. Kan kita sama-sama hamba ya, ibad dan ya kita sama-sama ibadur rahman. Nah, ya. Nah, sekarang untuk mengatakan hamba dalam Al-Qur'an itu kan kadang kita gunakan kata ibad, kadang juga kita dengar kata abid. Ya, kadang juga menggunakan kata abid. Pernah dengar ya? Ya, ya, kalau abid itu misalkan surat Al-Kafirun. Wala antum abiduna. Ya, jamaknya. Wala antum abiduna ma'abud. Ya. Nah, apa bedanya antara ya, ibad, abid, dan seterusnya ini? Ya, misalkan ibad di surat Al-Furqan atau di surat ini, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, ya Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam ya, kitab apa Al-Mufradat Al-Fadhil Quran Al-Karim ya beliau mengatakan ya kata ibad itu biasanya disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan tasyrif ya untuk menunjukkan ya pemuliaan ya, maka ketika dikatakan kata ibad di sini sebenarnya maksudnya ibadullah gitu ya. Tasyrif untuk menunjukkan pemuliaan ya. Adapun abid ya misalkan di ayat wama ana bizallamin lil abid ya wama ana bizallamin lil abid ya. Kalau kata abid itu dia lebih sering digunakan untuk konteks eh, penyamarataan hamba. Jadi hamba itu seluruhnya sama. Nah, makanya di ayat itu wa ma ana bidzallamil lil abid dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Maksudnya ya di hadapan Allah seluruh hamba itu sama. Ya, yang membedakan hanya status takwanya saja gitu. Kan digunakan kata abid. Ya, adapun ibad itu agak di atasnya, lebih mulia gitu. Ya, makanya wa ibadur rahman bukan wa abidur rahman karena tidak semua orang bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, nah di sini ibadum mukramun. Ya, ibad itu sendiri sudah mengandung pemuliaan. Mukramun lagi. Ya, ditambah dengan kata mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, la yasbiqunahu bil qaul. Huwa di sini maksudnya Allah. Ya, mereka tidak mendahului Allah dengan ucapan. Maksudnya apa? Mereka tidak ya berucap sebelum Allah berfirman. Gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ngikut aja apa yang Allah perintahkan. Gitu. Wahum bi amrihi ya'malun. Nah, perhatikan di sini bi amrihi jar majrur ya, ya'malun. Ya, ini takdim mahaquhu at-akhir itu ini ya. Wahum ya'maluna bi amrihi seharusnya kan. Ya. Maka terjemahkannya berarti harus ada hasarnya, pembatasannya. Dan mereka itu hanya dengan perintah Allah saja mereka taat. Nah, atau mereka melakukan. Ya, dan hanya perintah Allah saja yang mereka lakukan. Gitu. Jadi harus ada kata hanya di situ, ada hasarnya. Dari mana kita tahu hasar itu? Dari mana kita ambil mana hasar? Dari takdim harf jar majrur ini. Nah, baik. Wa qad dallal kitabu was sunnatu ala asnafil malaikati wa awsafihim. Nah, ya sampai dua ini saja poinnya beriman kepada para malaikat ya. Ini penjelasan ya perincian dari dua hal tadi. Dan sungguh ya, Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan. Nah, itu biasanya diartikan ya. Ya, kalau kata qad itu. Ya, qad ini sendiri kalau memang tidak butuh untuk diterjemahkan dengan sungguh, ya nggak perlu diterjemahkan dengan sungguh. Ya, maksudnya gimana? Kalau dalam bahasa Arab, qad ini memang
Pasnya di sini, nyocok ditaruh di sini gitu. Penegasan. Ya, karena qad kalau ketemu fi'il madi kan artinya tahqiq ya. Ya, pengokohan, ya, takrir dan sebagainya. Nah, tapi dalam bahasa Arab penegasan itu ya hanya dibutuhkan ya pada hal-hal yang sekiranya lawan bicara itu mengingkari hal itu ya atau memahami yang sebaliknya gitu. Misalkan ya, sungguh merugi orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang meyakini orang kafir itu beruntung gitu. Maka kita tetapkan yang sebaliknya gitu. Orang-orang masyarakat meyakini orang kafir beruntung, ya maka kita meyakini sebaliknya. Sungguh ya orang kafir itu merugi gitu kita sebaliknya. Nah, di situ cocok diterjemahkan dengan sungguh. Nah, di sini kan tidak ada pengingkaran yang kita sampaikan. Dan sungguh Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan. Nah, nggak perlu. Ya, karena memang ya ini adalah pengetahuan umum ya. Bahwasanya memang di dalam Al-Quran itu ada sifat-sifat malaikat. Gitu. Ini bukan sesuatu yang banyak orang ya dustai gitu. Nah, waqad dallal kitabu was sunnatu ala asnafil malaikati wa awsafihim. Maka nggak perlu disebutkan berarti di sini terjemahan dari kata qad ini. Langsung aja. Al-Quran dan Sunnah ya, telah menyebutkan ya, jenis-jenis malaikat dan sifat-sifat mereka. Ya, pembagian malaikat dan sifat-sifat mereka. Jenis-jenis malaikat dan sifat-sifat mereka. Macam-macam malaikat dan sifat-sifat mereka. Nah, bebas itu antum pilih bahasa. Nah, wa annahum muwakkaluna bi'amalin yu'addunaha. Ya, dan bahwasanya para malaikat itu muwakkaluna bi'amalin, ya, diberikan tugas dengan tugas-tugas tertentu yu'addunaha yang akan mereka laksanakan, mereka tunaikan. Kama amarahumullah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ketika antum menjelaskan ini, nah, antum bisa tambah-tambahkan kan kalimat-kalimat setelahnya. Ya, misalkan kama amarahumullah, antum terjemahkan dengan sebagaimana Allah perintahkan kepada para malaikat tanpa mereka mengurangi atau menambah perintah itu sedikit pun. Nah, itu kan. Tanpa menambah atau mengurangi itu kan penjelas dari kata kama amarahumullah. Nah, di situ bisa antum apa namanya? Masukkan dalilnya nanti ya, ya. Dalil ya, gimana para malaikat itu ya tunduk kepada Allah. Nah, di sini antum bisa ya masukkan di situ la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun gitu. Nah, jadi antum kalau ngisi kajian dengan kitab atau tanpa kitab misalkan ya di bagian-bagian yang seperti ini ya celah-celah seperti ini bisa antum isi dengan penjelasan dari antum sendiri ya atau tambahkan dalil di situ. Fayajibu al-imanu bidzalika kullihi, maka wajib mengimani seluruhnya. Ya, seluruh itu maksudnya seluruh dari hal-hal yang berkaitan dengan al-iman bil malaika, dari mulai tasdiknya, kemudian meyakini mereka, mensifati mereka sebagai sifat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Baik. Ya, ada wa al-imanu bil malaika, semua al-imanu bil kutub. Ya, al-imanu bil kutub. Ya, di sini disebutkan urutannya ya. Ya, urutan rukun iman itu sendiri kadang berubah-ubah ya, nggak mesti sama. Yang penting yang pertama itu adalah al-imanu ya billah dulu ya pertama. Ya, bawahnya berubah-ubah urutannya tidak masalah. Nah, al-imanu bil kutub ya enggak dikatakan al-kitab ya tapi al-kutub jamak di sini ya. Nah, ai at-tasdiqu bil kutubil lati anzalahallahu ala rusuli, yaitu membenarkan kitab-kitab yang telah Allah turunkan atas para rasulnya. Nah, perhatikan di sini ya. Ya, bandingkan dua terjemahan ini. Ya, terjemahan yang pertama ya.
membenarkan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Firman yang kedua, membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Ya, perbedaannya ya, di kata telah itu. Nah, kitab-kitab itu kan ya sudah diturunkan oleh Allah gitu ya ala rasulih. Jadi ya kita artikan dengan mana fiil madi telah gitu ya. Wa annaha kalamuhu ya, wa annaha haqqun wa nurun wa huda ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab adalah meyakini, membenarkan keberadaannya, membenarkan isi dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa annaha kalamuhu. Kita meyakini bahwasanya kitab-kitab itu semua adalah firman-Nya. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda. Bahwasanya kitab-kitab itu adalah ya, kitab yang berisi kebenaran, adalah kitab yang berisi cahaya dan petunjuk. Wajibul imanu bima samallahu minha. Maka wajib kita mengimani ya kitab-kitab yang telah Allah berikan kitab-kitab yang telah Allah sebutkan namanya. Ya, semisal Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Dan kita juga wajib mengimani kitab-kitab yang Allah belum sebutkan namanya atau tidak sebutkan namanya. Nah, jadi ada kitab-kitab yang kita tahu namanya karena Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an, ada juga yang tidak disebutkan. Nah, Taurat misalkan disebutkan ya turunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita SAW. Ya, sama suhuf suhuf ya, itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya, termasuk kitab yang wajib diimani juga itu as-suhuf ya. Ya, dikatakan dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa ya, suhuf Ibrahim dan Musa ya. Ya. Apa bedanya dengan kitab kok disebutnya suhuf ya? Suhuf itu lembaran-lembaran, dia nggak satu ya satuan gitu ya. Nah, jadi pisah-pisah dia ya. Nah, jadi Nabi Musa diberikan Taurat dan diberikan suhuf. Ya, Taurat itu ya berisi hukum-hukum, ya, perintah dan larangan panjang lebar isinya, kayak Al-Qur'an gitu. Ya, tapi kalau suhufnya Nabi Musa itu lembaran, dia ditulis di lempengan batu dia. Ya, ya, itu yang disebut dengan tabut itu. Ya, isinya ya di lempengan batu itu hanya ada 10 ya, ya 10 perintah Tuhan ya, ya kalau di apa namanya sebutnya the Ten Commandment itu ya, the Ten Commandment itu ya 10 perintah Allah di dalam ya inti dari kitab Taurat itu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu al-wasaya al-ashar ya. Ya. Ya, kan dikatakan di apa namanya al-Arab kalau nggak salah atau al-Anfal ya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Dan telah kami tuliskan kepada Nabi Musa fil alwah ya, dalam lembaran-lembaran batu ya, 10 perintah. Yang pertama itu perintah untuk bertauhid ya, tidak nyembah berhala, kemudian perintah untuk berbakti kepada orang tua, larangan berzina, larangan mencuri, larangan ya, ya merampas istri orang lain ya, kemudian perintah untuk mensucikan hari Sabtu ya, di syariat mereka ya. Nah, Nah, Ustaz. itu inti dari ajaran Taurat yang ada di ya, suhuf itu. Nah, suhuf Ibrahim ya juga ya sama halnya ya suhuf ya itu dari kata sahifah ya, artinya ya lembaran-lembaran. Hmm. Jadi dia nggak sebesar kitab dia ya. Ya, maka ada sebagian mengatakan dia tidak termasuk termasuk kitab yang dia suhuf dia. Taib. Ya, tapi ala kulli hal ya tetap kita imani karena memang Al-Qur'an menyatakan seperti itu. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa.
Baik. Jadi itu jelas perbedaannya ya. Suhuf sama Taurat misalkan. Suhuf lembaran-lembaran ya. Ya kalau dari sisi apa namanya? Waktu diturunkannya, suhuf itu dia di awal-awal kenabian dia. Ya, baru kemudian turun ya Taurat gitu. Baik. Jadi ya totalnya ada berapa kitab-kitab itu ya. Ya. Ya, yang disebutkan ya hanya ada 4 ini saja yang kita tahu namanya, tambah satu sama suhuf tadi. Tapi yang tidak disebutkan wallahu alam ada berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Ya, yang jelas seluruh kitab-kitab yang tidak disebutkan itu maupun yang disebutkan punya kesamaan dari sisi kandungannya. Sama-sama isinya adalah tauhid, ya. Meskipun ya ada perbedaan dari sisi syariatnya, dari sisi fikihnya, misalkan tata cara ibadahnya beda, ya tapi kesamaannya semua adalah sama-sama mengajarkan tauhid. Ya. Masya Allah. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, baik. Sampai sini ada antum tanyakan silakan. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Baik. Sangat cukup dan sangat jelas Ustaz dengan penjelasan antum yang detail ya, detail, jelas, sehingga membantu Anda untuk sangat mudah untuk memahaminya. Masya Allah. Cukup Ustaz, Insya Allah. Sangat-sangat jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, sebagai penutup tambahkan sedikit sih, Anda baru teringat suhuf itu yang diturunkan kepada apa namanya? Kepada Nabi Ibrahim itu ada 10 suhuf, ya. 10 suhuf, 10 lembar. Kemudian suhuf ini bukan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, ya. Kalau nggak salah ingat ya, nah, lupa nanti coba cek lagi. Dia di dalam hadis Abu Dzar itu lagi Fahri itu ada hadis qudsi, bukan hadis qudsi dia, hadis. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya, jadi Abu Dzar bertanya, kalau nggak salah ingat, dia bertanya kepada Nabi, ya, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini? Maka Nabi menjawab ada 104 kitab. Ya, 104 kitab. Ya, meskipun ya sanad riwayat ini diperbincangkan, artinya ada sebagian yang mensahihkan, ada sebagian yang mendhaifkan, ya khilaf para ulama di situ. Yang jelas ini sebagai faedah tambahannya. Jadi ada yang turunkan ke Nabi Sis itu 50 suhuf. Ya, kemudian kepada Nabi Idris itu 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu 10 suhuf. Ya, itu saja sudah totalnya berapa itu? 150, 100 ya. 100 suhuf sudah itu. Ya. Nah, itu 100 suhuf. Kemudian tambah sama 4 kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Jadinya 104. Nah, itu maksudnya. Berarti satu suhuf itu dihitung satu kitab. Jadi menurut riwayat Abu Dzar ini gitu. Taib. Taib. Disempurnakan oleh Al-Quran gitu saja. Maksudnya kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ini setelah diturunkannya Al-Quran itu dijadikan satu gitu Ustaz. Al-Quran di dalam Al-Quran semuanya atau gimana Ustaz? Hmm. Baik. Jadi Injil, Zabur gitu Ustaz. Dan dituang semuanya isi-isi dari dari kitab-kitab itu di dalam Al-Quran gitu Ustaz. Atau gimana Ustaz? taib. Jadi kalau kita katakan apakah Al-Quran itu rangkuman dari kitab-kitab terdahulu? Nah, eh, Kalau kita katakan rangkuman, setahu Ana sih tidak ada dalil yang mengatakan, koreksi kalau Ana salah. Ya, sana tidak ada dalil yang mengatakan Al-Quran itu rangkuman dari ini dari kitab-kitab terdahulu. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah muhaimin, ya, bagi kitab-kitab terdahulu. Apa itu muhaimin? Muhaimin itu saksi, pengawas, pembenar,
Ya, itu namanya muhaimin. Ya. Jadi ya, kalau kita katakan Al-Quran itu posisinya atau kedudukannya dibanding dengan kitab-kitab terdahulu, maka kita katakan ya, Al-Quran itu adalah sebagai muhaimin untuk kitab-kitab yang sudah lewat sebelumnya. Ya, muhaimin itu sendiri artinya pengawas dan pembenar dari kitab-kitab itu. Kan di Al-Quran dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Ya, Al-Quran itu sebagai saksi, penjaga, pengawas terhadap kitab-kitab ya, yang ya sudah lalu ya Pak. Ya, artinya kitab-kitab yang sudah lewat itu yang sudah turun sebelumnya ya bisa jadi sampai di zaman kita sekarang mungkin ada lembaran-lembaran Taurat yang bertahan ditemukan sama para ahli sejarah misalkan ya. Ya, maka apakah boleh kita terima si lembaran-lembaran Taurat itu? Ya, tidak boleh, harus ditimbang dulu dengan pengawasnya, yaitu Al-Quran. Itu. Nah, gitu. Begitu juga, misalkan ada orang mengatakan, ya, di dalam Injil dikatakan begini-begini, ya, ucapan ini juga ada dalam Al-Quran. Nah, maka yang kita pilih adalah ucapan yang ada dalam Al-Quran, meskipun itu sama dengan ada yang dengan yang di Injil, gitu. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah ya versi terupgrade dari kitab-kitab itu gitu. Nah, Al-Quran itu kan sebagai nasikh juga dikatakan ya, penghapus syariat-syariat terdahulu. Ya, ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka seluruh manusia wajib mengikuti syariat Al-Quran karena tidak ada lagi syariat-syariat yang berdasarkan Taurat dan Injil atau kitab-kitab yang lain. Sudah mansukh dia. Ya. Dan satu-satunya kitab yang memang ya apa namanya diserahkan penjagaannya kepada ya Allah langsung yang menjamin keasliannya cuma Al-Quran. Beda sama Taurat dan Injil ya. Di dalam Taurat dan Injil nggak ada mengatakan Allah menjaga Taurat, Allah menjaga Injil, itu nggak ada. Ya. Nah, jadi Taurat dan Injil penjagaannya itu diserahkan kepada para rohib, kepada para pendeta, manusia yang menjaga. Gitu. Makanya terjadi perubahan. Ya, namanya manusia kan. Ya. Hanya Al-Quran yang Allah turun tangan langsung mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini adalah mukjizat ya. Ya, keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab terdahulu di salah satunya di situ. Ya, dia adalah haiminan alaihi. Allah taala. Taib, naktafi bihada. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya di al-imanu birrusuli. Nah, beriman kepada para rasul. Ya, kemudian ya, setelahnya ini secara global ya nanti akan dibahas lagi lebih lanjut masing-masing dari 6 rukun iman ini. Ini kita gambaran kasar dari 6 rukun iman ini. Nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menjelaskan lagi dari awal rukun iman yang pertama, gitu. Tapi lebih terperinci, gitu. Nah, maka kalau antum ingin meringkas kitab ya, Akidah Wasithiyah ini, matannya ya, ya isinya itu kan penjabaran dari rukun iman yang 6 ini. Ya, pokoknya ke situ. Ya. Panjang lebar kita berbicara nanti, ya, ke 6 ini, gitu. Maka sangat-sangat penting kitab ini untuk dikaji ya, untuk kaum muslimin ya. Nah, lihat saja di halaman-halaman selanjutnya itu gimana pentingnya. Misalkan tentang al-imanu billah. Kita membahas beriman kepada Allah itu nggak boleh tahrif, taktil, takyib, tamsil. Ini kan pembahasan yang dimana orang-orang di zaman sekarang banyak terjerumus di sini. Ya, melakukan tahrif. Ya. Nanti kita akan masuk ya secara mendalam itu tahrif itu apa saja, tahrif lafaz, tahrif makna, ta'til itu apa, takyif itu gimana, kapan kita dikatakan telah mentakyif, kapan dikatakan kita tamsil gitu. Ya, aib-aib itu nggak boleh ada pada al-imanu billah, baru kita dikatakan beriman kepada Allah. Kemudian tentang asma wa sifat nanti gimana bentuk kesesatan dalam memahami asma wa sifat. Nah, itu yang akan dibedah sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pensyarah di situ nanti. Nah, pembahasan insya Allah pembahasan yang
ya sangat-sangat penting untuk senantiasa kita kaji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita terus untuk ya belajar ya. Amin ya Allah. Semoga nas'aluhu ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa taufiq wa sadad fi kulli abwabil khair, wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana ya ya al-ijtihad wal hirs ya. Semoga terus semangatnya untuk tetap merojaah ya, meskipun kita jarang bisa ketemu dalam majelis ini ya, Nah, tetapi Ustaz. merojaah ya. Kalau bisa ya sempatkan waktu juga untuk antum menghafalkan matan ini mumpung masih di awal-awal kita belajarnya ini ya. Ya, nah, Ustaz. Ini anak sedang hafalkan, Ustaz. Nah, kalau mau setor hafalan juga boleh ya, antum setorkan lewat voice note ke WhatsApp atau yang lainnya. Nah, طيب طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك. ونختتم بدعاء كفاة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت La أستغفرك ilaha وأتوب إليك. illallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Ustaz.